Kita masuk dalam Fondasi Kristen session yang ke-15. Kalau session yang ke-14 itu kita sudah membahas beberapa hukuman dari dosa, dan itu poin 1 sampai dengan poin 6. Maka sekarang kita masuk dalam hukuman yang terakhir dan yang paling hebat, dan sebetulnya ini merupakan hukuman yang sesungguhnya. Dan kita akan membahas tentang neraka. Saudara, neraka ini ada dalam Roma 6 ayat 23 yang mengatakan sebab upah dosa ialah maut. Nah, maut ini bukan hanya menunjuk pada kematian biasa, tetapi menunjuk pada kematian kedua atau penghukuman kekal di neraka. Dan saudara, yang satu ini bukan hanya merupakan akibat atau hukuman terhadap dosa Adam saja, tapi dosa dari setiap orang. Dari semua orang lahir dalam dosa, sudah kita bahas pada kali yang lalu, dan dalam hidupnya pasti berbuat dosa terus, bahkan tidak bisa berbuat baik, dan karena itu mesti ada penghukumannya. Dan Roma 6 ayat 23 mengatakan maut ini jangan diartikan kematian biasa. Maut harus ditafsirkan berdasarkan Wahyu 21 ayat 8 ini. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi neraka itu, lautan yang menyala-nyala dengan api dan belerang, disebut sebagai kematian yang kedua. Nah, sampai ada orang yang mengatakan kalau saudara itu dilahirkan satu kali, saudara akan mati dua kali. Kok bisa dua kali? Yang pertama, mati biasa itu saudara masuk kuburan atau dikremasi, itu kematian pertama. Lalu kedua, ya kematian kedua ini masuk neraka. Tapi sebaliknya kalau saudara dilahirkan dua kali, bagaimana caranya dilahirkan dua kali? Yang pertama, kelahiran biasa oleh mama saudara. Yang kedua, kelahiran baru oleh Roh Kudus. Itu yang menjadikan saudara nanti sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh. Maka saudara cuma mati satu kali. Jadi sesuatu yang aneh ya. Kalau lahir dua kali, matinya cuma sekali karena tidak mungkin masuk neraka. Tapi kalau lahirnya cuma sekali, justru matinya dua kali. Karena setelah mati masuk kuburan, dia mati lagi, mati kedua kalinya masuk neraka. Jadi neraka inilah yang disebut dengan kematian yang kedua. Karena itu kalau tadi Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa ialah maut, jelas bukan mati biasa saja, tetapi kematian kedua ini mesti tercakup masuk neraka. Saudara, hal-hal yang perlu diketahui tentang neraka. Pertama saudara, neraka itu merupakan suatu tempat yang nyata dan betul-betul ada. Jangan anggap bahwa ini cuma ajaran dari para pendeta untuk nakut-nakuti jemaat atau apapun. Neraka memang adalah suatu tempat yang nyata. Betul-betul ada, cuma kalau ditanya di mana, tidak tahu. Memang biasanya dalam Alkitab dikatakan surga itu di atas dan neraka itu di bawah. Tetapi saudara, atas dan bawah itu kan relatif ya. Karena bumi itu bulat. Atas bagi kita dibandingkan atas dari orang-orang yang ada di Amerika, itu bisa berkebalikan. Jadi jelas bahwa tempatnya itu tidak mungkin kita tahu dengan persis. Sama sekali kita tidak tahu bahkan surga di mana, neraka di mana. Tapi yang penting itu suatu tempat yang nyata dan betul-betul ada. Urusan di mana itu bukan urusan kita untuk mengetahuinya. Tapi itu ada, nyata. Sekarang saudara, saya akan melanjutkan dengan menunjukkan adanya ajaran atau orang yang tidak percaya akan adanya neraka. Pertama saudara, seperti ajaran saksi Yehova. Mereka tidak percaya neraka karena mereka itu begitu menekankan kasih Allah. Nah, karena Allahnya ditekankan begitu kasih, maka mereka mengatakan Allah yang kasih itu tidak mungkin tega
menghukum manusia selama-lamanya di dalam neraka. Dan karena itu mereka punya pandangan Allah akan cuma memusnahkan. Manusia berdosa dimusnahkan, nah itu sudah hukumannya, hilang. Kalau musnah itu ya tidak lagi mempunyai keberadaan. Menderita tidak, bahagia juga tidak, karena orangnya musnah. Sama sekali musnah. Nah saudara, menghadapi ajaran seperti ini, perlu diingat bahwa sekalipun Allah itu memang kasih, kita percaya itu, tetapi ada tambahannya, jangan dihapuskan ini. Allah juga adalah suci dan adil. Dan karena itu dia membenci dosa. Sucinya membuat dia membenci dosa. Dan dia juga harus menghukum dosa. Karena keadilannya mengharuskan dia menghukum dosa. Dan keadilannya menghukum dosa itu sesuai dengan ayat ini. Nahum 1 ayat 3a. Tuhan itu panjang sabar. Sabar itu kan baik ya. Panjang sabar dan besar kuasa. Tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Saudara bisa bandingkan dengan ayat ini dan baca sendiri. Keluaran 34 ayat 6 dan ayat 7. Bunyinya kurang lebih sama ya. Sekarang poin yang kedua saudara. Pandangan yang berkata bahwa neraka adalah penderitaan yang kita alami di dunia ini. Dan sebetulnya ini adalah orang-orang yang tidak percaya adanya neraka. Dan karena itu mereka bilang neraka itu ya sekarang ini. Kamu menderita. Kamu sekarang ada wabah COVID. Ya inilah neraka. Keluargamu kena. Atau kamu kena kesakitan luar biasa. Atau sekarang biarpun tidak kena. Tapi kita penderitaannya adalah keuangan kita hancur berantakan. Apalagi negara kita akan masuk resesi. Tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Dan kita tidak punya duit. Kita harus di rumah saja. Sudah tidak punya duit, mesti di rumah saja. Maka itulah penderitaan dan itulah neraka. Saudara, tapi jelas bahwa neraka itu tidak mungkin merupakan penderitaan yang kita alami di dunia ini. Dalam suatu buku saat teduh yang saya gunakan, ada cerita sebagai berikut. Saya langsung berikan terjemahnya ya ini ya. Suatu kali seorang penginjil bertemu dengan seorang skeptik. Skeptik itu orang yang meragukan segala sesuatu, biasanya dalam urusan rohani tentang Allah atau setan atau surga atau neraka, biasanya seperti itu ya. Yang pada waktu diminta untuk menerima Kristus berkata, aku tidak takut pada neraka. Neraka yang kita dapatkan adalah di sini, di dunia ini. Nah ini pandangan bodoh ini ya. Jawaban pengkhotbah itu cepat dan bersifat menghancurkan. Aku akan memberimu 3 alasan mengapa ini hidup sekarang ini ya tidak mungkin adalah neraka. Pertama, aku adalah seorang Kristen dan tidak ada orang Kristen dalam neraka. Semua orang Kristen yang sungguh-sungguh pasti masuk surga kan. Lalu kedua, ada tempat di dekat sudut itu di mana kamu bisa memuaskan kehausanmu. Tetapi tidak ada air dalam neraka. Ingat orang kaya dan Lazarus itu dia minta 1 tetes tok saja air. Tapi tidak diberi. Ketiga, aku telah memberitakan Kristus kepadamu. Dan tidak ada Injil dalam neraka. Ini kata-kata ini perlu dicamkan untuk orang-orang yang percaya adanya penginjilan setelah kematian. Begitu mati, yang tidak percaya masuk neraka. Dan tidak lagi ada Injil, tidak ada lagi kesempatan bertobat. Nah, perlu diketahui saudara, bahwa penderitaan dalam dunia ini saudara, bagaimanapun hebatnya, saudara boleh kena seadanya penderitaan seperti Ayub misalnya. Itu hanyalah semacam cicipan dari hukuman atau siksaan yang luar biasa hebatnya dalam neraka. Jadi kalau dalam dunia ini saja saudara sudah bisa merasakan rasa tidak tahan. Dan ada orang-orang yang betul-betul tidak tahan dan mengira dia bisa lari dari penderitaan itu dengan cara bunuh diri. Dan betul-betul bunuh diri. Maka perlu diketahui bahwa penderitaan di neraka itu nanti jauh-jauh lebih hebat dari penderitaan yang paling hebat di dalam dunia ini. Ini tidak ada apa-apanya. Karena itu jangan bunuh diri dalam penderitaan. Saudara langsung masuk penderitaan yang jauh lebih hebat. Ya, kalau saudara bunuh diri ini, memang sudah lepas dari penderitaan dunia ini. Tapi bunuh diri yang berhasil menunjukkan saudara bukan orang Kristen. Dan itu akan menyebabkan saudara masuk neraka selama-lamanya. Di mana saudara akan mengalami penderitaan yang jauh lebih hebat
dari penderitaan yang saudara mau hindari dalam dunia ini. Sekarang saya lanjutkan. Perlu saudara ingat bahwa kalau neraka itu tidak ada, maka poin A, semua ayat-ayat kitab suci yang berbicara tentang neraka adalah salah dan harus dibuang dari kitab suci. Dan ingat ya, ayat-ayat yang berbicara tentang neraka itu banyak, sangat banyak. Buangi semua, diguntingi. Alkitab saudara bolong-bolong. Kedua, poin B, kalau neraka itu tidak ada, maka Allah juga tidak ada. Ini kesimpulan yang tidak terhindarkan. Mengapa kok bisa begitu? Karena saudara, semua orang harus mengakui bahwa dalam dunia ini ada banyak ketidakadilan. Misalnya, orang saleh justru miskin. Orang jahat justru jaya. Orang kaya dan berkedudukan tinggi menindas orang yang miskin, yang berkedudukan rendah atau tidak punya kedudukan dan sebagainya. Banyak kita baca di koran, saudara. Orang bahkan memperkosa bisa lepas, tidak ada hukumnya. Orang bahkan membunuh orang bisa lepas, tidak ada hukumnya. Karena dia orang kuat atau backingnya tinggi atau dia orang kaya, maka keadilan di dunia dibolak-balik sehingga sekalipun jelas bersalah, tidak ada keadilan untuk dia. Nah saudara, juga ada banyak dosa yang tidak dihukum. Mungkin karena dosa itu tidak diketahui orang lain, atau karena pintarnya orangnya mempermainkan hukum. Saudara punya barang dicuri orang, atau saudara dirampok orang dan pencurinya atau perampoknya tidak ketemu. Atau ada orang yang kurang ajar, rumah saudara dibakar. Nah, tidak ketahuan orangnya sehingga dosa itu tidak dihukum selama-lamanya dalam dunia ini karena tidak ketangkep. Nah, jadi saudara, jelas ada ketidakadilan yang sangat banyak dalam dunia ini. Khususnya di negara kita. Tapi di semua negara itu ada. Nah, sekarang saudara, kalau setelah hidup ini selesai, semua selesai, dan neraka itu tidak ada, maka semua ketidakadilan dan dosa yang tidak dihukum ini tidak dibereskan selama-lamanya. Dan kalau itu faktanya, maka kita harus menyimpulkan bahwa Allah itu tidak adil. Dan kalau Allah tidak adil, dia bukan Allah, saudara. Jadi kalau saudara tidak mempercayai adanya neraka, saudara seharusnya menjadi seorang yang ateis. Kalau saudara tidak percaya adanya neraka, saya justru yakin bahwa saudara akan masuk ke neraka. Pada saat itu saudara akan percaya akan adanya neraka, tapi sudah terlambat. Saudara, saya pernah berdebat dengan seorang saksi Yehova. Mereka tidak percaya neraka kan? Dan debat itu melalui email pada waktu itu. Sudah lama ya. Dan waktu itu lalu saya ajak debat soal neraka ada atau tidak. Dan dia tentu saja tidak percaya neraka. Lalu saya katakan, kamu kok bisa tidak percaya neraka itu gimana tuh? Saya tahu pendirimu tuh yang namanya Russell itu, pendiri Saksi Yehova. Dulu memang tidak percaya neraka. Tapi pada tahun 1916 dia bertobat dan dia percaya adanya neraka. Saya beritahukan seperti itu. Dia ngeyel saudara, tahu dari mana kamu rasa bertobat? Saya bilang, kamu itu goblok kok. Russell itu mati pada 1914. Maaf, mati pada 1916 ya. 1914 itu nubuatnya dia gagal. Sebetulnya dia mestinya ada kesempatan bertobat, tapi dia tidak bertobat. Karena dia tidak bertobat, 1916 Tuhan itu baik ya. Diberi waktu 2 tahun. Dia tetap tidak bertobat. Dia dimatikan. Dan saya yakin dia masuk neraka. Ya saya beritahu pada saksi Yehova yang debat dengan saya. 1916 itu Russell mati. Dia sudah masuk neraka. Mana bisa dia tidak percaya neraka? Dia merasakan neraka. Kamu akan menyusul pendirimu. Kalau kamu tidak
bertobat. Dia diam, tidak bisa jawab sama sekali. Saya lanjutkan ya. Poin B, neraka adalah tempat di mana orang terpisah dari Allah. Dan ini terjadi untuk selama-lamanya tanpa bisa dipulihkan kembali. Nah saudara, karena kita semua lahir dalam dosa asal ya, maka sejak lahir kita itu pisah dari Allah. Tapi itu bukan pisah selama-lamanya. Itu bisa dipulihkan kalau kita itu percaya Kristus. Begitu kita percaya Kristus, kita tuh diperdamaikan dengan Allah. Maka kita punya persekutuan dengan Allah. Tapi kalau sudah masuk neraka, orang yang belum percaya masuk neraka, maka dia tuh terpisah dari Allah tuh selama-lamanya dan tidak lagi bisa dipulihkan kembali dengan cara apapun. Mari kita melihat ayat ini ya. 2 Tesalonika 1 ayat 9. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Perhatikan ya, kebinasaannya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Nah, istilah kebinasaan itu sering oleh para saksi Yehova itu diartikan orangnya musnah. Binasa musnah. Tapi saudara, perhatikan ayat ini, tidak mungkin dalam ayat ini istilah binasa itu diartikan orangnya musnah. Dalam seluruh Alkitab saudara, kalau dikatakan orang binasa atau orang mati atau apapun, tidak pernah ada ayat yang mengartikan orangnya musnah. Orang tidak bisa musnah. Kalau dia binasa, dia mati, dia cuma pindah tempat atau surga atau neraka. Dan perhatikan dalam ayat ini, ada hukuman kebinasaan. Tapi tidak berarti musnah ya. Mereka ini akan menjalani hukuman. Kalau binasa itu musnah, ya sebetulnya bukan hukuman, hilang kok. Dan bagaimana kok binasa kok selama-lamanya, ini aneh ya. Binasa ya selalu selama-lamanya. Kenapa ditambahkan kata ini, jadi aneh. Nah, tapi lebih lagi di sini kalimat yang terakhir ini memberikan pengertian, memberikan penafsiran apa maksudnya binasa itu. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Dan ini berlangsung selama-lamanya. Jadi saudara, orang masuk neraka itu pisah dari Allah. Dan terjadi selama-lamanya, tidak lagi bisa dipulihkan. Ini neraka. Nah saudara, mungkin dalam pandangan orang yang kafir atau orang yang tidak mengerti Alkitab, neraka itu cuma pisah dari Allah. Nggak masalah bisa dari Allah, gak pusing aku. Aku yang juga tidak butuh Allah kok. Jadi dalam pandangan orang kafir atau orang yang tidak mengerti Alkitab, pisah dari Allah itu bukan suatu penderitaan. Tapi saudara, perlu saudara ingat, kita harus berpikir sesuai dengan Alkitab. Dan kalau kita lihat Alkitab, maka kita bisa melihat bahwa terpisahnya manusia dengan Allah adalah sumber dari segala penderitaan. Pada waktu Adam dan Hawa masih suci, belum jatuh dalam dosa, mereka hidup dekat dengan Allah, punya persekutuan yang sangat indah dengan Allah, dan mereka bahagia, tidak ada penderitaan apapun. Tapi saudara, begitu mereka berdosa, hubungan mereka dengan Allah itu putus, sehingga mulai muncul segala macam penderitaan. Jadi dari sana kelihatannya ada hubungan atau tidak ada hubungan dengan Allah. Itu menentukan kita hidup bahagia atau hidup menderita. Juga dalam ayat ini Mazmur 16 ayat 11 dikatakan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Dalam terjemahan NIV diterjemahkan demikian. Engkau akan mengisi aku dengan sukacita dalam kehadiranmu, dengan kesenangan yang kekal di tangan kananmu. Saudara, ayat ini menunjukkan bahwa kalau seseorang dekat dengan Tuhan, maka ada sukacita, ada kebahagiaan. Kalau saudara orang Kristen yang sungguh-sungguh, maka saya percaya saudara pernah mengalami hal ini. Secara lahiriah saudara menderita. Tidak ada uang, ada penyakit, ada penderitaan macam-macam.
Tapi rohani saudara sedang bagus dan saudara sedang dekat dengan Tuhan. Maka pada saat itu ada sukacita dalam hati, ada kebahagiaan. Ini mungkin tidak pernah dirasakan oleh orang yang tidak Kristen. Tapi yang Kristen sungguh-sungguh pastinya pernah merasakan. Nah, secara implisit ayat ini menunjukkan bahwa kalau seseorang terpisah dari Allah, dia tidak punya sukacita ataupun kebahagiaan. Memang dia bisa punya sukacita atau kebahagiaan duniawi. Tapi sukacita atau kebahagiaan duniawi itu sifatnya semu dan sementara. Tetapi sukacita dan kebahagiaan yang sejati tidak akan pernah dia miliki. Saudara pernah dapat sukacita dunia apa, saudara? Coba pikirkan baik-baik. Misalnya pertama waktu dapat pacar. Pacarnya cantik, pacarnya seksi, pacarnya baik, pacarnya bagus dari segala sesuatu. Waktu pertama dapat senangnya bukan main. Terus pacaran lalu menikah. Menikah senangnya punya anak dan sebagainya. Saya mau tahu sampai berapa lama. Bentar lagi lama-lama jadi biasa-biasa saja ya. Cinta yang tadinya berkobar-kobar itu sekarang jadi dingin. Kalau tidak berubah jadi benci sudah bagus. Banyak orang yang cerita kepada saya, kawin kalau sudah lama itu jadi kayak konco, kayak teman. Di mana dulu cinta yang menggebu-gebu, tidak ketemu sebentar, kangennya bukan main. Di mana itu? Contoh yang lain, saudara dapat berkat dalam hal duit, tidak tahu bagaimana dapat bisnis dan dapat keuntungan besar. Katakanlah beberapa miliar. Pertama dapat, apalagi kalau saudara bukan orang yang terlalu kaya, tahu-tahu dapat berapa miliar. Ini senangnya bukan main. Saya mau tahu senangnya bisa berlangsung berapa lama. Seminggu mungkin, sebulan mungkin, setahun, saya kok gak yakin. 10 tahun, gak bakal. Itu semua jadi biasa. Jadi saudara, sukacita atau kebahagiaan duniawi, semua seperti itu. Semu, lahiriah, dan sementara. Tapi kalau saudara diperdamaikan dengan Allah melalui penebusan Kristus, saudara mendapatkan sukacita dan kebahagiaan yang sejati. Dan itu sejati ya. Dan itu terus. Kecuali kalau saudara jatuh dalam dosa dan dipertahankan dosanya, itu lain lagi. Tapi selama saudara hidup sesuai kehendak Dia, sukacitanya terus. Dan yang ini tidak akan pernah dimiliki oleh orang kalau dia hanya mencari sukacita ataupun kebahagiaan duniawi. Perhatikan orang-orang yang top, yang kaya-kaya. Bintang film yang Marilyn Monroe misalnya, memang kematian dia misterius ya. Tapi resminya dikatakan dia bunuh diri. Cantik, seksi, dia bintang film yang pertama yang berani tampil telanjang bulat. Katanya punya hubungan dengan John F. Kennedy. Nah saudara, pasti kaya, cantik, terkenal, matinya bunuh diri. Muhammad Ali, petinju yang dikatakan the greatest. Kekayaan, terkenal, pinter, semua dia punya rasanya. Tapi pernah ada pembicaraan antara Ali dengan George Foreman. Foreman itu pendeta kan. Dan Ali mengaku terang-terangan, dia tidak punya damai. Jadi saudara, orang banyak sekali. Bintang film bunuh diri. Bintang film kawin cerai pada waktu dapat pasangan baru senang. Bentar lagi bosan lagi, cerai lagi.
Cinta itu tidak bisa rasanya bertahan, berkobar-kobar terus mulai pertama sampai mati. Itu cuma ada di novel, saudara. Dalam dunia realita itu tidak ada. Cinta Tuhan bisa. Cinta orang pada orang, juga orang pada Tuhan, jangan terlalu harap. Kita selalu bisa berubah-ubah. Nah, memang ini harus dilawan. Kalau dituruti ya kita kawin cerai terus, putus, ganti-ganti terus, tidak karu-karuan. Kalau memang sudah komitmen harus dilawan memang. Tapi saya hanya menekankan bahwa kebahagiaan duniawi, sukacita duniawi itu semu sementara. Yang sejati tidak akan pernah dia miliki. Kecuali dia diperdamaikan dengan Allah melalui penebusan Kristus. Karena itu saudara, pada waktu orang masuk neraka dan dia dijauhkan dari hadirat Allah selama-lamanya, itu jelas menunjukkan akan adanya penderitaan yang juga bersifat kekal. Jadi ini betul-betul sumber penderitaan. Dan itu selama-lamanya, maka penderitaannya juga selama-lamanya. Sekarang kita masuk poin C. Neraka adalah tempat penyiksaan atau penderitaan yang pertama luar biasa hebatnya. Ini ditunjukkan oleh pertama kata siksaan. Saya kira saya tidak perlu baca ayat-ayatnya. Matius 25 ayat 46, Yudas 7, Wahyu 14 ayat 11, dan Wahyu 20 ayat 10. Kata siksaan muncul di sana dan jelas sudah bisa lihat sendiri tanpa penjelasan. Silahkan lihat sendiri, baca sendiri. Lalu poin kedua, poin B. Orang kaya dan Lazarus itu ya. Orang kayanya akan masuk alam maut dan itu adalah neraka. Dia dikatakan menderita sengsara. Lalu dikatakan sangat kesakitan. Lalu dikatakan sangat menderita. Lagi-lagi ceritanya jelas dalam Lukas pasal 16. Saudara baca ayat 23, 24, 25. Tidak usah dijelaskan. Sekarang poin C, kata-kata ratap dan kertak gigi muncul dalam Matius 8 ayat 12, Matius 13 ayat 42 dan 50, Matius 22 ayat 13b lagi-lagi muncul secara jelas, tidak usah saya bacakan. Nah, cuma sekarang urusan penafsiran, apa yang dimaksud kertak gigi? Kalau ratap itu kan ya nangis ya. Kita tahu waktu kecil kita sakit kita nangis. Tapi sekarang kertak gigi itu apa? Ada yang beranggapan bahwa kertak gigi itu dilakukan karena mereka marah kepada Allah yang menyiksa mereka dengan begitu hebat. Tapi kalau saya beranggapan bahwa kertak gigi itu dilakukan untuk menahan sakit yang begitu hebat yang mereka derita. Saya tanya saudara pernah dipijat? Saya tidak maksudkan pijat yang enak ya. Katakanlah saudara kesleo atau gimana, tergilir lalu dipijat. Wah itu pijat kan sakitnya bukan main ya. Nah bagaimana cara saudara menahan sakit? Adakah dari saudara yang menahan sakit itu dengan mulutnya menganga begitu? Apalagi ketawa hahaha. Biasanya yang geget ya, kertakan gigi dan mungkin tangannya juga dikepalkan begitu. Itu biasanya cara orang menahan sakit atau reaksi orang pada waktu mengalami sakit yang sangat hebat. Nah tapi yang manapun dari dua arti yang benar tetap menunjukkan bahwa orang-orang ini mengalami penderitaan yang luar biasa. Sekarang poin D, hebatnya penderitaan neraka ditunjukkan oleh simbol-simbol tentang neraka. Pertama saudara, simbol api itu paling umum ya, ada dalam bukan main banyak ayat. Matius 3:12b, Matius 13 ayat 42 dan 50, Matius 25 ayat 41, Markus 9 43 sampai 48, Lukas 16:24, Yudas 7, Wahyu 14 ayat 11, Wahyu 19:20, Wahyu 20:10, Wahyu 21 ayat 8. Tadi kita sudah baca lautan api dan sebagainya, tidak usah saya baca ini ya. Ini merupakan simbol yang paling umum. Ada dapur api, ada lautan api, dan sebagainya. Dan penggunaan simbol api jelas menunjukkan suatu siksaan yang sangat menyakitkan.
Saya dari dulu paling takut kalau matinya harus mati terbakar. Memang sebetulnya ada penderitaan yang lebih hebat. Mati di salib itu seperti Yesus jelas lebih hebat ya. Tapi mati terbakar itu memungkinkan terjadi. Kalau mati di salib itu kemungkinannya kan hampir tidak ada untuk kita zaman sekarang. Memang tempo hari pernah ada ISIS itu sembelih orang dengan pisau kecil ya. Pisau yang mungkin cuma 20 cm. Disembelih orangnya diikat. Karena pisau kecil ya, pelan-pelan begitu ya. Tapi ya paling-paling dalam waktu 15 detik atau mungkin paling lama 30 detik mati sudah orangnya. Sakitnya pasti luar biasa. Tidak terbayangkan, mengerikan. Tapi dalam kasus yang lain, ISIS itu taruh orang itu dalam kurungan besi, siram dengan bensin, lalu nyalakan. Wah, orangnya teriak, tidak karu-karuan, tidak bisa apa-apa tapi ya. Sampai dia ambruk. Saya waktu itu hitung berapa detik ya. Saya lupa bilangannya, tapi ya kalau saya tidak salah cuma sekitar 20 detik. Tapi selama 20 detik itu merasakan sakit yang luar biasa hebatnya. Saya melihat orang-orang yang kalau terjadi kebakaran di gedung yang sangat tinggi, seperti WTC pada waktu ditabrak pesawat terbang itu lalu kebakaran, banyak orang loncat. Tidak tahan sakitnya api itu, mereka mending loncat, jatuhkan diri ke bawah dari tingkat, tak tahu berapa puluh tingkat. Dan itu jelas menunjukkan bahwa sakitnya kena api itu luar biasa. Dan kalau simbol api digunakan untuk menunjukkan neraka, itu jelas menunjukkan suatu siksaan yang sangat menyakitkan. Saya percaya saudara semua pernah kena api ya. Atau api atau setrika atau masak lalu minyaknya meledak, atau kena air panas, atau kena knalpotnya mobil atau sepeda motor. Saudara, kena api cuma 2 detik. Coba time-nya 2 detik itu rasanya pendek ya. Tapi coba pakai stopwatch, masukkan, pasang lilin, nyalakan, lalu masukkan jari saudara dan lihat 2 detik. 2 detik itu lama luar biasa kalau jari kita di dalam api. Itu sudah sangat menyakitkan. Kalau 15 sampai 30 detik, saya pikir orangnya mungkin pingsan. Itu sudah merupakan luka bakar yang luar biasa parah dan luar biasa menyakitkan. Bisakah saudara bayangkan bagaimana rasanya kalau dibakar di neraka secara kekal? Itu yang akan saudara alami sebagai hukuman dosa saudara kalau saudara tidak percaya Kristus. Hanya kalau percaya bisa lepas dari ini, kalau tidak bisa. Sekarang kita masuk poin kedua, simbol yang kedua. Ulat-ulat bangkai. Kalau orang sini bilang set ya. Tikus bisa keluar setnya. Buah mangga bisa ada setnya, semua buah-buahan bisa ada setnya. Dan saudara, pernah ada satu anggota keluarga saya yang mengalami kecelakaan mobil. Dia dengan teman-temannya pergi luar kota, dia yang drive, ini sudah berapa puluh tahun yang lalu. Dan kecelakaan, hebat. Ya semua luka-luka, ada yang patah tangan, apa-apa. Tapi dari seluruh orang di mobil itu, keluarga saya ini yang paling berat. Dia lumpuh total. Karena syarafnya terjepit pada tulang belakangnya. Sehingga lumpuh total. Hanya bisa bicara masih, tapi tidak bisa bergerak apapun. Di rumah sakit, dia terus terbaring pada punggungnya. Biasanya kalau orang di rumah sakit terbaring itu tidak terus pada punggungnya ya.
bentar dibalik ke kiri, bentar dibalik ke kanan. Karena kalau terus tertekan bagian bawah itu membuat darah tidak mengalir ya, lalu bisa membusuk. Tapi dalam kasus dia justru tidak boleh dibolak-balik karena takut syaraf yang terjepit akan tambah parah dan membunuh dia. Dan akhirnya saudara, memang darah di punggung tidak mengalir dan betul-betul punggungnya membusuk. Dan dalam arti hurufiah saya katakan muncul set atau ulat bangkai yang menggerogoti dia selagi dia masih hidup. Dibuang, keluarkan, keluar lagi dan seterusnya. Dalam keadaan hidup orang ini merasakan penderitaan yang begitu hebat karena set yang menggerogoti tubuhnya. Dan dia masih bisa bicara, dia berkata, bunuhlah aku, sakitnya aku tidak tahan. Memang permintaan dia tidak dituruti. Tapi akhirnya dia mati secara alamiah, bukan dibunuh. Dan dia terbebas dari siksaan ulat bangkai duniawi itu. Tapi pikirkan saudara, kalau saudara masuk ke neraka, hal seperti ini akan berlangsung selama-lamanya. Tidak ada hentinya. Mungkin saudara orang yang jantan, tidak takut sama set. Saya dulu punya seorang tante yang begitu takut sama set, maupun ular atau apapun yang seperti itu. Kalau makan mangga lalu tahu-tahu ada setnya, wah dia teriak, mangganya dilemparkan sak pisaunya. Seakan-akan itu bukan set tapi buaya begitu ya. Saya beda sekali saudara. Kalau saya makan mangga ada setnya, ya sudah tenang saja. Ya tentu saya buangi bagian yang ada setnya, yang tidak ada setnya saya makan. Bagaimana kalau termakan bagian yang ada setnya, kadang-kadang kan tidak kelihatan. Ya sudah, saya tidak pusing. Saya tidak begitu takut dengan set. Saya jantan. Ya kalau setnya beberapa biji tidak takut saudara. Bagaimana kalau setnya triliunan mengerubungi seluruh diri saudara dari ujung kaki sampai ujung kepala, seluruhnya digerogoti, tidak ada yang terlepas. Bagaimana? Saya tidak percaya ada orang yang jantan bagaimanapun yang tidak ngeri, tidak takut menghadapi siksaan model seperti itu. Dan sama seperti api, ini berlangsung selama-lamanya. Sekarang saudara, hebatnya neraka juga terlihat dari simbol ketiga, yaitu kegelapan yang paling gelap. Saya lagi-lagi tidak bacakan Matius 8:12 dan Matius 22 ayat 13b. Saudara, ini dikatakan oleh para penafsir menggambarkan keadaan dalam penjara bawah tanah dari orang-orang Romawi, di mana sama sekali tidak ada cahaya blas. Dan kalau saudara masuk penjara seperti itu, tangan saudara sudah taruh di depan wajah saudara, saudara tidak melihatnya. Karena begitu gelap total, sama sekali tidak ada cahaya. Saudara merasa, gelap enak tidur aku. Kalau memang tempat itu enak dan orang bisa tidur dengan nyaman, saya yakin orang Romawi tidak ciptakan penjara bawah tanah seperti itu saudara. Mungkin saudara bisa tidur, tapi waktu bangun tetap gelap seperti itu, masa mau tidur terus juga tidak mungkin. Kegelapan seperti itu membuat orang stres luar biasa. Tidak ada harapan, depresi, ketakutan, bisa membuat orangnya gila, bunuh diri dan sebagainya. Dan ini betul-betul merupakan tempat penderitaan dan penyiksaan yang luar biasa hebat. Kalau tidak, orang Romawi tidak akan menciptakan tempat hukuman semacam itu. Jadi ada 3 hal ya yang saya katakan simbol, yaitu api, ulat bangkai, dan kegelapan yang pekat itu ya. Sekarang ini yang perlu dipersoalkan. Apakah api, ulat bangkai, dan kegelapan ini bersifat hurufiah? Apinya betul-betul api, ulat bangkainya betul-betul ulat bangkai, gelapnya betul-betul gelap. Atau semua itu simbol?
Saudara, ada penafsir yang menganggap bahwa api itu adalah sesuatu yang hurufiah, bukan simbol. Saya kira kalau dia menafsirkan api itu hurufiah, maka mestinya ulat bangkai dan kegelapan juga. Dan ini argumentasi dia ya. Saya bacakan terjemahnya saja. Api jelas merupakan satu-satunya kata dalam bahasa manusia yang bisa menunjukkan penderitaan dari penghukuman akhir atau neraka. Itu adalah satu-satunya kata, perhatikan ya, dalam perumpamaan gandum dan lalang yang tidak ditafsirkan oleh Tuhan kita. Saudara tahu perumpamaan gandum dan lalang? Matius 13, 36, 43. Semua kata diartikan. Adalah ladang gandum, ya, musuhnya atau iblis, lalu taburkan benih lalang, tak tumbuh bersama-sama dan sebagainya sampai musim menuai. Nah saudara, ia berkata, ladang ialah dunia, musuh titik-titik ialah iblis, waktu menuai ialah akhir zaman, para penuai ialah malaikat. Tapi kita mencari dengan sia-sia pernyataan seperti ini. Api ialah, jadi karena itu dia bilang itu adalah satu-satunya kata dalam perumpamaan gandum dan lalang yang tidak ditafsirkan oleh Tuhan kita. Dan karena tidak ditafsirkan, makanya dia anggap itu bukan simbol. Kalau simbol mesti ditafsirkan. Ya, jadi dia mengatakan satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah bahwa api bukanlah simbol. Itu secara sempurna menggambarkan kenyataan dari pembakaran kekal. Menurut saya argumentasi dia ini tidak kuat ya. Mengapa api di sini tidak diartikan? Karena api dalam neraka itu juga ditulis api, sekalipun itu simbol tetap dinyatakan dengan simbol api. Nah kalau mau diartikan, api ialah api. Kan dalam ilustrasi ini atau perumpamaan itu, lalangnya dikumpulkan dibakar. Nah api ialah api, lah aneh jadinya. Tidak bisa kita ketahui api di neraka itu bagaimana. Maka tidak bisa diisi titik-titik ini. Kecuali mau dikatakan api ialah api dan itu aneh. Jadi saya tidak setuju dengan argumentasi dia. Dan kebanyakan penafsir beranggapan bahwa semua ini, api, ulat bangkai, ataupun kegelapan adalah simbol. Dan ini argumentasinya. Pertama saudara, kalau ada api kok bisa gelap? Neraka digambarkan lautan api tapi juga digambarkan sebagai kegelapan total. Kalau api yang hurufiah dan kegelapan yang hurufiah, ada api tidak bisa gelap saudara. Jadi itu tidak masuk akal. Poin B. Pada waktu kitab suci menggambarkan surga, juga digunakan simbol. Emas, batu-batu, permata, segala macam itu ya. Saya pikir surganya nanti betul-betul ada emas dan batu permata macam-macam. Saya tidak percaya sama sekali. Apakah saya tidak percaya Alkitab? Oh percaya. Tapi saya tidak percaya bahwa itu hurufiah. Karena saudara, bahan-bahan di surga itu jelas tidak ada di dunia. Sama, bahan di neraka juga tidak ada di dunia. Itu dunia yang berbeda surga dan neraka itu. Semuanya beda dengan yang ada di dunia kita saat ini. Mari kita lihat ayat ini ya. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ada orang-orang yang menganggap bahwa kalau ini diterapkan kepada surga, maka itu penafsiran yang out of context. Saya pernah memikirkan hal ini, menurut saya kok enggak ya. Dan ada penafsir yang tidak setuju ini diterapkan pada surga. Tetapi ada penafsir yang setuju. Saya sudah cek itu.
Yang menganggap bahwa itu ditafsirkan menunjuk pada surga, berarti surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia. Kita tidak pernah mikirkan karena apa yang di surga itu lain sama sekali. Tidak pernah kita lihat, mana bisa kita pikirkan, tidak pernah kita tahu kok. Lain sama sekali. Nah, sekarang saudara, kalau surga digambarkan dengan simbol, kok saya percaya bahwa lawannya yaitu neraka juga digambarkan dengan simbol. Jadi menurut saya api, kegelapan, dan ulat bangkai itu semua simbol. Nah, tapi jangan lalu merasa senang. Oh, ternyata cuma simbol. Tadi aku sudah takut. Ternyata cuma simbol, ya enggak masalah kalau gitu. Ada satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, yaitu jangan sekali-kali hal ini membuat saudara menganggap bahwa kalau demikian neraka tidaklah terlalu menakutkan. Pemikiran toh semua itu hanya simbol, jadi tidak perlu terlalu kita takuti, adalah pemikiran yang sangat bodoh atau keliru. Perlu saudara ingat, pada waktu kitab suci menggambarkan surga dengan simbol, kitab suci menggambarkannya dengan simbol yang indah. Dan kalau simbolnya indah atau mulia, saya kok yakin aslinya itu lebih indah dan lebih mulia lagi. Saya tidak percaya surga itu ada emas dan permata seperti yang digambarkan dalam Wahyu 21. Lebih indah, jauh lebih indah. Nah, ini berlaku sebaliknya. Pada waktu kitab suci menggambarkan tentang neraka, maka kitab suci menggunakan simbol-simbol yang mengerikan. Kalau simbolnya mengerikan, maka aslinya tentu lebih mengerikan lagi. Kita tidak tahu bagaimana aslinya neraka, tapi kita pasti tahu karena itu tempat hukuman. Dan bukan cuma untuk manusia, juga untuk iblis dan setan-setannya. Saya pikir Tuhan berikan hukuman yang ringan. Memang neraka ada tingkat-tingkatnya, dan setan dan iblis itu pasti yang paling hebat. Tapi saya kok yakin bahwa yang paling ringan pun di neraka itu jauh lebih hebat dari penderitaan yang paling hebat dalam dunia. Sebaliknya yang paling tidak enak di surga jauh lebih enak dengan yang paling enak di dunia. Saudara, neraka itu mengerikan. Dan ini tempat saudara. Kalau saudara adalah orang berdosa, dan memang saudara orang berdosa, dan orang berdosa yang tidak punya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini tempat saudara berakhir sekali dan selama-lamanya. Saudara, poin pertama tadi saya sudah katakan neraka itu tempat hukuman yang hebat sekali. Sekarang poin kedua, itu tempat hukuman yang bersifat kekal atau selama-lamanya tanpa ada akhir. Juga tidak ada pengurangan. Pengurangan ini saudara, ada kalau orang dihukum penjara dalam dunia ya. Seringkali orang dihukum penjara katakanlah 10 tahun. Tapi kelakuannya baik, lalu dikurangi sekian bulan. Lalu tanggal 17 Agustus dapat pengurangan lagi dan sebagainya. Akhirnya dari 10 tahun itu dia cuma menjalani 8 tahun dia bebas. Tapi saudara, penjara itu sebetulnya memang tempat hukuman yang tujuannya memperbaiki ya. Kecuali kalau hukuman seumur hidup. Itu tujuannya supaya dia tidak lagi bisa melakukan hal itu, tidak dikeluarkan selama-lamanya. Tapi kalau hukuman ada masanya 10 tahun, 20 tahun, itu tujuannya memperbaiki. Tapi neraka bukan demikian. Neraka bukan bersifat atau bertujuan memperbaiki. Itu betul-betul hukuman. Dan karena itu tidak ada pengurangan. Kalau pengurangan tadi karena dilihat orangnya baik, dikurangi.
Neraka tidak pedulikan. Penilaian itu sudah terjadi pada waktu orangnya hidup. Sudah masuk neraka, tidak ada penilaian baik buruk lagi sudah. Sudah hukuman terus selesai. Jadi pengurangan itu tidak ada. Juga istirahat dari hukuman itu tidak ada. Orang hukuman itu biasanya tetap ada masa istirahatnya. Dia bisa tidur. Ada masa di mana dia dihukum harus kerja ini kerja itu. Tapi ada saat dia tidur. Kadang-kadang bahkan orang masuk penjara itu bisa keluar. Kalau ada kasus khusus begitu ya. Misalnya orang tuanya dia mati. Dia diizinkan keluar, tentu saja dikawal polisi untuk ya mengunjungi atau ikut melayat orang tua yang mati itu. Tapi selama dia keluar pokoknya bisa ketemu keluarganya dan sebagainya semua. Seakan-akan istirahat atau bebas sementara gitu ya. Tapi sudah neraka tidak ada. Tidak ada istirahat atau bebas sementara itu tidak ada. Nah saudara, sekarang mari kita lihat beberapa poin. Poin A, bahwa hukuman di neraka bersifat kekal atau tidak ada akhirnya. Digambarkan oleh pertama, kata-kata api yang tidak terpadamkan. Kedua, kata-kata api yang kekal. Saudara, ayat-ayatnya tidak saya baca ya. Saudara baca sendiri karena tidak ada apapun yang perlu dijelaskan, sudah jelas. Kata-kata siksaan yang kekal. Kata-kata siang malam tidak henti-hentinya. Wahyu 14:11. Kata-kata siang malam sampai selama-lamanya. Kata-kata ulat-ulatnya tidak akan mati. Juga fakta tidak bisanya orang kaya menyeberang ke surga karena adanya jurang yang tidak terseberangi. Mari kita lihat dalam Lukas 16 ayat 26. Lukas 16 ayat 26 kita baca mulai ayat 24 ya. Jadi orang kaya yang di neraka itu berteriak kepada Bapak Abraham yang di surga bersama Lazarus. Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Lalu sekarang perhatikan ayat 26 ini. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau. Kami ini di surga, engkau di neraka. Terbentang jurang yang tak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu. Ataupun mereka yang mau datang dari situ pada kami. Tidak dapat menyeberang. Saudara, semua jurang bisa dibuatkan jembatan diseberangi, apalagi China itu sekarang luar biasa ya. Bisa buat jembatan yang begitu panjang, luar biasa, betul-betul fantastis. Tapi saudara, kalau semua orang China masuk neraka sekalipun, mereka tidak bakal bisa buat jembatan dari surga ke neraka atau sebaliknya. Ini adalah dua tempat yang tidak terseberangi. Dari yang mana mau kemana sama saja, tidak bisa nyebrang. Sekali neraka tetap neraka, sekali surga tetap surga. Saudara, sekarang mari kita lihat kata-kata William J. Tyson. Andai kata Kristus bermaksud untuk mengajar bahwa hukuman yang akan datang itu bersifat memperbaiki dan sementara, ia akan membandingkannya dengan ulat yang bisa mati. Dan bukannya dengan ulat yang tidak bisa mati. Dengan api yang bisa padam dan bukannya dengan api yang tidak dapat dipadamkan. Tadi di sini kan sudah banyak ya. Api yang tidak terpadamkan, api yang kekal, siksaan yang kekal, kata-kata siang malam tidak henti-hentinya. Siang malam sampai selama-lamanya, ulat-ulatnya tidak akan mati. Kalau ternyata orang masuk neraka itu cuma sementara waktu, katakanlah ada yang 10 tahun lalu dia diangkat masukkan surga. Yang satu kejahatannya lebih banyak, 20 tahun di neraka lalu setelah itu masukkan surga. Ada yang lebih jauh lagi 100 tahun lalu masukkan surga. Sampai akhirnya neraka habis karena semua akhirnya sudah selesai menjalani hukumannya, semua masuk neraka.
masuk surga. Maka kalau begitu nerakanya kosong. Lalu untuk apa ulat-ulatnya tidak akan mati, saudara? Untuk apa apinya menyala siang malam tidak henti-hentinya, api yang kekal dan pakai untuk apa ini? Kalau toh neraka itu sementara, akhirnya kosong, nggak masuk akal dikatakan apinya kekal dan sebagainya. Poin B, bahwa di neraka tidak ada pengurangan ataupun istirahat dari hukuman atau penderitaan terlihat dari pertama, tidak bisanya Lazarus memberi air kepada orang kaya. Ya, tadi kita baca teks ini ya. Andai kata Lazarus bisa memberikan, dia minta cuma 1 tetes air ya. Mencelupkan ujung jari dalam air, menyejukkan lidahku. Ujung jari celupkan itu berarti cuma 1 tetes, paling-paling 2 tetes. Andai kata Lazarus bisa memberikan air itu, ya 1-2 tetes itu menyejukkan lidahnya, tidak sampai 1 detik mungkin. Tapi bagaimanapun itu menunjukkan adanya istirahat biarpun sedikit sebentar dari penderitaan atau pengurangan penderitaan. Tapi ternyata 1 tetes pun tidak bisa. Jadi tidak bisa ada pengurangan ataupun istirahat. Kedua, Wahyu 14:11, siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Terjemahan kita tidak henti-hentinya oleh King James, RSV, NIV, dan NASB diterjemahkan no rest. Tidak ada istirahat. Saudara, seorang wanita yang mau melahirkan anak itu sakit. Tapi sakitnya itu periodik gitu ya. Sakit, hilang. Sakit lagi, hilang. Dan makin dekat dengan saat lahirnya anak, maka periodenya itu makin mepet ya. Kadang-kadang apalagi kelahiran pertama itu bisa hampir 1 hari ya. Ada yang lebih mungkin. Kalau sakitnya itu terus-menerus non-stop, saya kira mati dia. Tapi ternyata sakit ada istirahat, sakit lagi ada istirahat. Itu menyebabkan penderitaan itu jauh berkurang dibandingkan kalau sama sekali tidak ada istirahat. Pada waktu masuk neraka, tidak periodik seperti itu. Terus menerus sakitnya non-stop. Dan tidak ada hentinya, tidak ada pengurangan. Jonathan Edwards, seorang pengkhotbah reform, dalam khotbahnya yang berjudul Sinners in the Hands of an Angry God, orang berdosa dalam tangan Allah yang murka. Saya kutip beberapa cuplikannya. Pertama, ini adalah murka yang kekal. Adalah sesuatu yang menakutkan atau mengerikan untuk menderita kehebatan dan murka Allah yang Maha Kuasa ini untuk 1 saat saja. Tapi kamu harus menderitanya sampai kekal. Murka dan hukuman itu kalau kita sebentar saja, wah itu luar biasa ya. Luar biasa hebatnya. Sampai ada seorang misionaris yang dulu khotbah. Dan dia bicara tentang begitu sedikitnya orang Kristen yang memberitakan Injil. Dan dia berkata seharusnya semua orang Kristen itu dimasukkan neraka sebentar. Lalu dikeluarkan lagi, balikkan ke dunia, mereka akan berkobar-kobar memberitakan Injil. Ya, memang sudah setelah mencicipi neraka, kita tahu betapa mengerikannya. Kita pasti tidak kepingin orang-orang apalagi yang kita cintai masuk ke sana. Dan kita akan menginjili mati-matian. 1 saat saja mengalami, itu luar biasa hebatnya. Tapi kamu harus mengalaminya, menderitanya sampai kekal. Kutipan kedua, kamu akan benar-benar putus asa untuk bisa mendapatkan pembebasan akhir, pengurangan atau peringanan hukuman atau istirahat. Kalau di penjara, saudara, aduh lama sekali aku dihukum 20 tahun. Tapi tetap bisa ada harapan.
Sudah besok berkurang 1 hari, besoknya berkurang 1 hari lagi. 1 tahun, oh tinggal 19 tahun. Oh ada potongan, ada harapan. Bisa keluar. Tapi kalau masuk neraka, tidak ada harapan itu. Dan tidak ada harapan itu memberikan tambahan siksaan yang luar biasa. Kutipan ketiga ya. Kamu pasti akan tahu bahwa kamu akan menjalani zaman-zaman yang panjang, berjuta-juta zaman, dalam pergumulan dan pertentangan dengan pembalasan hebat tanpa belas kasihan ini. Dan bila kamu telah menjalaninya, bila begitu zaman telah kamu lalui dengan cara ini, maka kamu akan tahu bahwa semua itu hanyalah satu titik dibandingkan dengan waktu yang tersisa. Dengan demikian hukumanmu itu betul-betul tidak terbatas. Saudara, kutipan terakhir ini saya akan katakan dengan kata-kata sendiri supaya saudara lebih melihat apa ini maksudnya. Maksud neraka itu luar biasa sakitnya. Dalam beberapa detik saja sakitnya bukan main. Saudara kepingin keluar tapi tidak bisa keluar. Akhirnya lewat 1 menit. Aduh lama sekali 1 menit. Lalu lewat menit yang kedua. Aduh kapan lewatnya? Mana lewat ketiga? Sudah bosan nak karu-karuan. Tapi keempat menyusul kelima sampai 1 jam. Makin bosan 2 jam. 1 hari. Bosannya sementok. Bayangkan kalau dibakar 1 hari. Tapi 2 hari, 3 hari, 1 bulan. Tidak akan lalu terasa biasa, jangan mimpi saudara. 1 tahun. 100 tahun, 1 abad. 1 milenium, 1 zaman. 1 zaman itu tidak tahu berapa ribu tahun. Dan saudara sudah bosan mentok, tok. Lewat beribu-ribu zaman. Aduh, sudah. Lalu saudara melihat dalam garis waktu. Beribu-ribu zaman yang sudah begitu lama, bosan sekali. Dalam garis waktu itu cuma 1 titik dibandingkan kekekalan yang tersisa yang masih harus saudara jalani di neraka. Itulah kekal. Bisa melihat? Sekarang sudah poin pertama, neraka itu luar biasa hebat penderitaannya. Poin kedua bersifat kekal. Pada waktu 2 hal itu digabungkan, maka ini yang betul-betul membuat penderitaan neraka itu luar biasa mengerikan. Andai kata hebat tapi sementara, atau kekal tapi tidak terlalu hebat, maka neraka tidak terlalu mengerikan. Tapi pada waktu 2 hal itu digabungkan, betul-betul membuat itu luar biasa mengerikan. Satu hal lagi yang sudah perlu ingat adalah kalau kita sedang senang atau mengalami sesuatu yang enak, maka waktu terasa begitu cepat. Sedang pesta, sedang piknik ke luar negeri, sedang pacaran apalagi. 6 jam rasanya lewatnya. Tapi sebaliknya kalau kita menderita, sakit atau masuk rumah sakit ya, apalagi cokot-cokot, waduh waktu terasa begitu lama. Jadi sebetulnya ya, seandainya hukuman di neraka itu hanya 100 tahun saja. Karena penderitaan yang hebat itu waktu yang 100 tahun itu akan terasa selama-lamanya atau kekal. Apalagi kalau hukuman di neraka itu memang betul-betul kekal, jadi rasanya kekal pangkat 2 gitu ya. Karena itu tidak heran Yesus berkata tentang Yudas yang pasti akan masuk neraka sebagai berikut. Celakalah orang yang orangnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Sekarang saudara, selagi saudara masih hidup, ada waktu, ada kesempatan. Saya bisa bertobat. Tapi nanti kalau saudara sudah mati dan masuk ke neraka,
tidak ada kesempatan untuk bertobat. Cepatlah percaya pada Kristus selagi saudara masih hidup. Begitu mati kesempatan ditutup selama-lamanya, saudara masuk neraka selama-lamanya. Apa yang tadi begitu mengerikan akan menimpa saudara. Saudara merasa itu serasa mimpi, tidak peduli. Tapi saudara betul-betul merasakan itu. Saya mau nyekat tapi ternyata tinggal dikit, saya teruskan saja ya. Saudara, ada ajaran yang mengatakan bahwa seseorang yang mati tanpa percaya Yesus akan diberikan kesempatan yang kedua. Second chance. Karena mereka akan diinjil oleh Yesus sendiri. Tapi saudara, itu adalah ajaran yang sesat. Bertentangan dengan pertama Lukas 16, 19-31. Orang kaya yang telah masuk neraka itu menyesal. Dia kepingin saudaranya tidak nyusul dia. Masa dia sendiri tidak kepingin dia keluar? Dia jelas menyesal. Tapi apakah ada kesempatan dia diinjil lagi, kesempatan bertobat? Tidak ada. Ada jurang yang tak terseberangi, jangan lupa. Kedua, Mazmur 88 ayat 12. Berbunyi, dapatkah kasihmu diberitakan dalam kubur dan kesetiaanmu di tempat kebinasaan? Kalau saya baca Mazmur 88, 11-13, sudah bisa melihat. Itu rentetan pertanyaan dalam ayat-ayat itu. Semua harusnya jawabannya adalah tidak. Jadi dapatkah kasihmu diberitakan dalam kubur dan kesetiaanmu di tempat kebinasaan? Kasarnya dapatkah kasihmu dengan Injilmu diberitakan gitu ya dalam kubur? Jawabannya tidak. Tidak ada penginjilan dalam dunia orang mati. Jangan mimpi. Jangan percaya jalan sesat seperti itu. Ketiga, penekanan kitab suci bahwa orang harus bertobat dan percaya Yesus secepatnya. 2 Korintus 6 ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jangan tunda, saudara. Tunda mau kaya dulu, tunda mau ini, mau itu, segala macam. Setan menggoda kita. Memang kamu perlu percaya Yesus, tapi tunda, nggak usah sekarang. Masih muda buat apa? Nanti kalau sudah mau mati. Kalau mau mati percaya, kalau bisa percaya memang masuk surga. Tapi apakah saudara sempat percaya? Kalau kematian datang mendadak, saudara tidak sempat percaya. Keempat, saudara, penekanan pemberitaan Injil pada orang yang belum percaya. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Seandainya nanti akan ada kesempatan yang kedua, kita tidak perlu memberitakan Injil saat ini, saudara. Toh orang yang mati tanpa Kristus akan diinjil oleh Yesus. Kenyataannya, saudara, Yesus perintahkan kita untuk beritakan Injil. Dan rasul-rasul orang-orang Kristen memberitakan Injil sampai mati syahid pun mereka mau. Ini konyol kalau ada kesempatan kedua. Jelas menunjukkan tidak ada kesempatan kedua dalam kehidupan yang akan datang. Begitu mati kesempatan ditutup selama-lamanya, sudah masuk neraka selama-lamanya. Sebelum itu terjadi, cepatlah datang Kristus dan percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Tuhan memberkati saudara.